Alhamdulillah, pagi menjelang siang ini kita masih semangat menggebu, membara, ya Bu ya, membara, menyala zaman sekarang mah. Ya, emotnya api, ya, ibu emotnya api semua ini. Ya, semangat ya Bu ya, semangat. Ahli kubur kita, keluarga kita, saudara kita, terlebih orang tua kita, mereka tidak membutuhkan isak tangis kita, mereka tidak membutuhkan air mata kita, mereka nggak butuh keluh kesah kita. Yang mereka butuhkan itu adalah kiriman paket, paket apa? Paket pahala. Mereka butuh, mereka nunggu dari kita yang masih hidup, bukan paket Tokopedia, bukan juga paket kuota sebulan juga habis. Ya. Mereka menunggu aliran pahala dari kita yang masih hidup. Makanya kita nggak boleh egois mikirin diri kita doang. Keluarga kita gimana? Saudara kita, orang tua kita yang udah meninggal gimana? Nggak dipikirin. Pikirin Bu. Bukan cuma dipikirin, tapi kirim paket pahala. Ada 3 paket pahala yang insya Allah sampai pahalanya itu kepada ahli kubur kita. Pertama apa? Sedekah. Mama kalau mau dengar kata sedekah, pikirannya langsung gini, auto traveling ya Bu ya. Ya mama, ibu-ibu, waduh, sedekah, jatah beli sedo. Saya baru pernah sedo apa kan? Zaman sekarang skincare, zaman dulu mah sedo. Ya, jatah beli sedo, saya mau kurang ini. Ya. Langsung traveling, wah. Terus apa? Boro-boro buat sedekah, buat belanja harian aja kurang. Itu emak-emak yang dimana tahu itu mah sini mah nggak ada, ya. Biasanya gitu. Ya. Nggak beda. Ya. Ada pesan yang sangat indah dari baginda Rasulullah SAW, terdapat dalam kitab Durratun Nasihin halaman 90. Tasaddaqu an anfusikum wa an mautakum. Bersedekahlah untuk dirimu dan untuk orang yang meninggal, yang wafat di antara kamu. Walau bisyurbati ma'in, sekalipun sedekah itu dengan seteguk air minum. Fa illam taqdiru ala dzalika fa bi ayatin min kitabillah. Kalau kita nggak bisa ngelakuin itu, maka dengan satu ayat dari kitab Allah, satu ayat Al-Quran. Fa in lam ta'lamu syai'an fad'u bil maghfirati war rahmah. Kalau sedekah dengan seteguk air minum nggak sempet, baca Quran nggak bisa, satu ayat, fad'u bil maghfirah, maka berdoalah dengan memohon ampunan, war rahmah, dan rahmah. Faqad wa'adakum bil ijabah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kalian untuk mengijabah, mengabulkan setiap doa-doa kalian. Tadi apa pertama Bu? Masih ingat?
sedekah walau bisyur batimain, sekalipun dengan seteguk air minum, seteguk, bukan seember, bukan juga 1 galon, bukan juga 1 toren. Toren gede banget, 1000 liter. Bukan. Apalagi 1 tangki mahal. Jadi ini cuma seteguk. Ya. Itu tandanya apa? Bahwa sedekah nggak mesti harus mahal. Allah SWT memberikan kemudahan bagi kita untuk bersedekah. Sedekah niatkan untuk diri kita dan orang yang telah wafat di antara kita, untuk anak, untuk keluarga, untuk suami, untuk terlebih untuk orang tua kita yang telah wafat. Contohnya gimana? Ngasih minum seteguk air yang sering kita lakukan sehari-hari, keseharian kita. Kita taruh wadah air, terus sediakan air bersih di wadah air itu, taruh depan rumah atau halaman rumah, di belakang rumah atau di atas pagar, biar diminum sama kucing atau burung. Niatin sedekah untuk diri saya dan untuk orang tua saya. Nyampe Bu, nyampe. Kalau kita niatkan sedekah, tapi jangan lama-lama itu air kita jadi bintik nyamuk. Ya, bahaya. Harus diganti. Niatin sedekah untuk diri kita dan untuk orang tua atau keluarga kita. Apalagi contohnya, taruh sekardus di masjid. Biasanya kalau bapak-bapak yang sholat Jumat nih ngalamin, udah ada yang nyiapin air 1 kardus di masjid. Orang pulang sholat Jumat tinggal ngambil, seger banget habis sholat Jumat, minum air seteguk juga udah ngilangin dahaga, tengari bolong. Ya, itu baru seteguk air aqua yang disiapin. Atau di majelis taklim. Nah ini di majelis taklim, ya. Udah booking aja, ya, sama Bu Sajatati, ya. Bahwa Bu Sajatati, Rabu depan saya dah yang nungguin air, saya mau niatin sedekah untuk diri saya dan untuk orang tua, keluarga, suami atau saudara. Niatin aja, ya, booking langsung, ya, insya Allah sampai pahalanya, ya, sampai saya yang nanggung, gitu ya. Dengan sebab apa? Kita sedekah air, ibu-ibu ngajinya jadi tambah semangat, baca Qurannya jadi makin tambah banyak, terus zikirnya juga makin semangat, sholawatnya juga, pokoknya semuanya semakin semangat. Jadi berlipat ganda pahalanya, sabab ngasih air. Terus apalagi, misalkan menyediakan air untuk tamu, itu juga bisa, ya, sedekah. Niatkan sedekah untuk diri kita dan untuk orang tua atau saudara kita yang telah mendahului kita. Sampai pahalanya. Dikeluarkan lagi dengan hadis baginda Rasulullah SAW yang langsung diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, anna rajulan qala lin Nabi SAW. Ada seorang laki-laki bertanya kepada baginda Nabi SAW, inna ummi uhtulibat nafsuha. Sesungguhnya ibuku meninggal secara mendadak.
lau takallamat tasaddaqat. Aku mengira kalau wazonantu lau takallamat tasaddaqat. Aku mengira kalau dia bisa berbicara, misalnya dia akan bersedekah. Fahallaha ajrun, apakah dia mendapatkan pahala in tasaddaqtu anha, kalau saya bersedekah atas nama dia, nama ibu. Kata Nabi, na'am, ya, ibumu akan mendapatkan pahala kalau kamu bersedekah atas namanya, maka lakukanlah, maka kerjakanlah. Itu Bu. Jadi simpel sekali kita berbuat baik, tidak ada kata absen untuk berbuat baik. Banyak jalan, banyak cara. Atau kalau kita lagi ada rezeki misalkan, ya, melihat ibu-ibu majlis pada kegerahan ini, kipasnya juga udah pada lemah, ya. Sianen ngeliat ibu pada gerak-gerak, ya, kepanasan. Beliin Bu kipas, ya, insya Allah pahalanya sampai pahalanya ngalir, insya Allah. Tapi yang namanya hidup terkadang ada masa-masa kritisnya. Ada misalkan masa-masa akhir bulan, tanggal tua misalkan, nggak ada yang bisa kita sedekahkan. Allah Maha Tahu, ya. Islam pengertian dengan isi dompet kita. Fa in lam taqdiru ala syai'in min dzalika fa bi ayatin min kita bila. Kalau kita nggak bisa bersedekah, ya, maka dengan satu ayat dari ayat Al-Quran, cuman satu ayat, ya, cuman satu ayat, bukan satu surat, bukan juga satu surat Al-Baqarah, panjang, ya. Tapi surat Al-Baqarah juga paling cuma 15 menit kalau kita baca. Tapi namanya emak-emak, ya, namanya ibu-ibu, ya, biasanya juga kuat scrolling media sosial, ya, berjam-jam itu scrolling sampai tangannya ketiklek. Ya, tangannya ketiklek. Terus nonton drakor, ya, nonton drakor dari terang sampai gelap, itu nonton drakor kuat, dari terang sampai gelap kuat, ya. Terus nonton apa lagi, gosip artis, paling demen dah mak-mak, ya. Paling demen, kuat berjam-jam, ya. Itu kuat, ya. Masa cuma baca satu ayat enggak kuat, enggak bisa. Tapi jangan hemat juga, jangan pakai hemat juga ayatnya, ya. Jangan baca auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, hamim, sadaqallahul azim, cuma hemat banget, ya. Atau baca nun, sadaqallahul azim, yasin, sadaqallahul azim. Enggak gitu juga, ya Bu, ya. Baca dengan tartil, dengan khidmat, dengan khusyuk, ikhlas, tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan niatkan pahalanya untuk diri kita dan untuk orang tua kita. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, wa yustahabbu ay yuqra'a indahu syai'un minal Qur'an, dan disunnahkan untuk dibaca di sisinya sedikit dari ayat Al-Qur'an. Wa in khatamul Qur'an kana hasanan, dan kalau menghatamkan Al-Quran itu lebih baik, kata Imam Asy-Syafi'i. Terus kalau kita misalkan baca Quran gak bisa,
ya nggak sempat, habis nyuci baju 3 buah, terus habis nyetrika 10, belum lagi ngurusin bocah, nggak sempat baca Quran. Ada lagi opsi yang ketiga, apa? Fad'u bil maghfirati war rahmah, maka doakanlah dengan memohon ampunan dan rahmat. Tapi biasanya kita tadi baca Quran, baca surat Al-Fatihah, kita kirimkan hadiah dengan suratul Fatihah. Rata-rata nggak nyampe 1 menit baca suratul Fatihah. Alhamdulillah. Tadi nih kita sambil ngaji Yasin, ya. Niatin, udah diniatin belum Bu untuk diri kita dan untuk orang tua? Girang mereka Bu dikirimin paket sama kita, girang banget. Ya. Kalau bisa loncat kayak dia, saya nggak bisa loncat. Girang banget. Abur ya. Girang banget. Fad'u bil maghfirati war rahmah, maka doakanlah, ini opsi yang ketiga, maka doakanlah dengan memohon ampunan dan rahmat. Sambil nunggu air ngegolak, sambil nyetrika, angkat tangan bentaran, ya nggak ada 10 detik juga nggak ada, ya doain, ya Allah ampuni dosaku, ampuni dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka. Sesimpel itu, ya sesimpel itu kita berbuat baik, kita mengirimkan pahala kepada keluarga, saudara dan orang tua. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa mengirimkan paket pahala kepada ahli kubur kita. Banyak jalan, banyak cara, tinggal kita mau apa enggak. Jangan pernah kita berhenti untuk mendoakan kedua orang tua, karena itu salah satu jalan bagi kita untuk kita bisa berbakti kepada kedua orang tua. Kirimkan hadiah terbaik bacaan suratul Fatihah kepada kedua orang tua. Sedekah atas nama mereka. Perbaiki akhlak kita sebagai anak yang soleh, yang menjadi penerang di alam kubur mereka. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, ilmu yang kita dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.